Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicomania, kita berjumpa lagi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang perbedaan penunjukan kacer hilang birahi dengan kacer hilang emosi pada saat di area gantangan maupun pada saat digantangkan. Karena penunjukannya hampir sama, dimana pada saat sampai di area lomba, respon hanya diam, matung, dan pada saat digantangkan hanya loncat-loncat saja. Jadi, untuk kalian yang mempunyai pengalaman kacernya seperti ini, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Oke Sobat Kicomania, kali ini saya akan memperjelas lagi penunjukan kacer hilang birahi dengan kacer hilang emosi pada saat digantangan, dimana ini sering disebut juga kacer hilang fighter, karena penunjukan pada saat tiba di area gantangan maupun pada saat digantang itu penunjukannya hampir sama. Penunjukan ini kalau kita tidak paham betul, pasti akan di PHP oleh gelagat kacernya. Alhasil saat pembenahan rawatan harian selanjutnya selalu gagal dengan hasilnya. Dan semoga dengan pembahasan kali ini teman-teman bisa lebih paham lagi untuk membedakan penunjukan kacer hilang birahi dengan kacer hilang emosi pada saat digantangan. Tetapi sebelum itu ada baiknya teman-teman juga harus tahu dulu apa itu birahi dan apa itu emosi. Ini pernah juga saya bahas di video saya sebelumnya, tapi akan saya perjelas lagi. Untuk yang pertama, birahi. Birahi adalah istilah dalam seksualitas yang ditunjukkan oleh suatu keadaan di mana individu sudah siap secara fisik dan mentalnya untuk melakukan hubungan persenggamaan yang dikendalikan dengan siklus hormonal. Seperti yang pernah saya ulas, birahi ini sangat penting untuk burung lomba karena untuk mengeluarkan kicauan yang bervariasi. Jadi pada saat seekor kacer kurang dan sampai hilang birahinya, otomatis seekor kacer pada saat di rumah maupun pada saat di gantangan pasti kurang untuk berkicau. Bahkan gak ada respon atau matung dan bisu saat mendengar maupun saat melihat kacer lain. Seperti kacer yang ada di video ini, kondisi baru sampai area lomba hanya diam, matung, gak respon dengan sekitarnya. Kalau sudah seperti ini pasti kita pusing dibuatnya. Harus diapain kacer ini? Ya enggak? Tapi saran saya jika teman-teman mengalami hal seperti ini, mendingan jangan digantangkan. Yang ada pasti kondangan, karena walaupun mau kerja pasti nggak akan maksimal. Dan yang harus dilakukan adalah dicari tahu dulu kenapa kacer ini kok matung dan nggak respon. Baru enak selanjutnya menentukan solusi rawatannya. Kacer hilang birahi ini terjadi karena pasti salah di pola rawatannya dan tidak sesuai dengan kebutuhan kacernya. Biasanya sering terjadi pada kacer tipe panas yang rawatan sebenarnya tidak bisa dijemur kuat dan tidak bisa diumbar. Ini malah dijemur kuat plus over umbaran sampai kacernya lemes, sampai kacernya takut dan giras. Padahal kacernya tadinya ini jinak. Tapi sang perawat menganggap ini hal sepele karena dianggap ini faktor kebiasaan saja.
Katanya, nanti paling kalau kacernya sudah terbiasa, dijemur dan diumbar pasti akan pulih lagi. Mau berkicau lagi. Saya kan lagi menerapkan fisik kacernya agar punya power. Tetapi alhasil setelah dilakukan berminggu-minggu, berbulan-bulan, kacernya semakin bisu dan setiap kali digantang gak ada respon sama sekali. Dan penunjukan lain di rumah, si kacer matukin ekor dan saat dipegang kacernya nyilet. Jadi tambah masalah baru, pusing jadinya. Ini yang sering terjadi, menganggap sepele rawatan ekstrim penjemuran dan pengumbaran. Tetapi sebenarnya kacernya nggak membutuhkan. Bahkan mungkin dengan rawatan simpel, mandi tiap sore tanpa jemur dan tanpa umbar, harian kacer full krodong. Si kacer bisa kerja maksimal di gantangan. Jadi penyebab utama kacer hilang birahi ini adalah salah rawatan, dampak dari over jemur dan over umbaran. Dan sering terjadi juga pada kacer bahan pikatan atau ombyokan. Coba teman-teman perhatikan contoh kacer yang baru dibeli dari ombyokan, kondisi giras, boro-boro mau bunyi, dideketin oleh kita aja gerabakan, ketakutan. Nah, gimana caranya agar kacer ini mau bunyi? Pasti langkah awal kita yaitu membuatnya birahi dulu agar mau berkicau. Emosinya ini bisa teredam oleh birahinya. Lalu untuk solusi rawatan hilang birahi ini, pastinya untuk menaikkan birahi si kacer dulu dengan cara mandi tiap sore atau malam tanpa jemur dulu. Jangkrik berikan sekuatnya makan pagi dan sore. Kroto berminggu 2-3 kali. Harian full krodong longgar di ruangan yang sejuk dan nyaman. Lakukan sampai membaik. Nah, ciri-ciri membaik pastinya kacer jadi mulai rajin bunyi hariannya dan responsif. Untuk kasus kacer yang nyilet, kacernya jadi tampak gemuk. Jadi seperti itu ya teman-teman, pengkondisian kacer yang mengalami hilang birahinya. Oke, selanjutnya untuk yang kedua yaitu emosi. Jadi emosi adalah perasaan individu yang ditujukan pada seseorang atau sesuatu kejadian dalam bentuk perasaan senang, perasaan marah, dan atau bisa juga perasaan takut terhadap sesuatu. Seperti yang pernah saya ulas juga, peran emosi untuk seekor burung kacer lomba yaitu agar si kacer mampu main ngotot mengeluarkan materi yang bervariasi. Tetapi pada saat si kacer hilang emosinya, apakah si kacer akan main ngotot? Pasti tidak dong. Yang ada si kacer hanya diam, matung gak respon, tatapan kosong dan kadang mau mangap juga. Seperti penunjukan kacer yang ada di video ini. Lalu jika menemukan kasus kacer seperti yang ada di video ini, saran saya jangan digantangin, karena pasti akan kondangan, karena kerja pasti nggak akan maksimal. Tetapi yang harus dilakukan selanjutnya adalah perbaiki rawatan hariannya dulu, karena kesalahan dan penyebab utamanya adalah di rawatan hariannya. Biasanya kasus kacer hilang emosi ini sering terjadi pada kacer tipe dingin yang rawatan hariannya tidak pas dengan kebutuhannya. Si kacer sering dimandikan dan jarang dijemur, atau rawatannya terlalu banyak pemandian dan jarang jemurnya, dan banyak mengkonsumsi kroto.
Dimana kita semua tahu kacer tipe dingin itu anti sesuatu yang mendinginkan, yang sifatnya terlalu over. Artinya selalu diberikan tiap hari, tidak sesuai dengan kebutuhannya. Karena teritorial asal mulanya, kacer tipe dingin ini bertempat di daerah yang panas. Jika rawatan hariannya mendapatkan sesuatu yang mendinginkan, seperti mandi sering, jarang jemur, dan itu hampir tiap hari, lama-lama lemes kacernya dan gak ada fighternya. Apalagi ditambah pemberian kroto yang banyak, yang sifatnya berair dan mendinginkan, dan tinggi proteinnya. Dampak yang terjadi penumpukan protein di dalam tubuh si kacer. Karena basic kacer tipe dingin ini pembakarannya jelek. Jika tidak diimbangi dengan jemur, si kacernya akan lemes juga dan gak fighter. Jadi untuk solusi rawatan selanjutnya yaitu fokus untuk menaikkan emosi si kacernya dengan cara pangkas porsi mandinya. Misalkan mandinya seminggu cukup 1-2 kali saja, waktunya pagi. Lanjut jemur setelah mandi seminggu 2-3 kali, maksimal 3 jam atau sekuatnya si kacer saja. Setelah itu berikan umbaran seminggu 2 kali, maksimal 2 jam saja setelah jemur. Dan pemberian extra fooding cukup jangkrik saja. Maksimal pemberian 5 pagi 5 sore dan harian di full krodong di ruangan yang nyaman. Lakukan sampai membaik. Tentunya tanda positif yang terjadi si kacer hariannya mau bunyi, dan khusus pada saat dijemur dan pada saat diumbar si kacer mau konslet sendiri. Jadi seperti itu teman-teman, pengkondisian untuk kacer yang mengalami hilang emosinya. Lalu bagaimana cara membedakan kacer hilang birahi dengan kacer hilang emosi ini saat digantangan? Kalau di rumah jelas kacer pasti bisu, nggak pernah bunyi. Tetapi jika saat di area gantangan, langsung tes saja jemur kacernya. Jika si kacer saat dijemur semakin lama semakin bunyi, berarti matungnya karena hilang emosi. Tetapi kalau saat dijemur semakin lama semakin tambah giras kacernya, gelisah, nafas ngos-ngosan, berarti matungnya nggak responnya karena hilang birahinya. Selanjutnya langsung mandikan saja kacernya dan berikan kroto, kondisikan di tempat yang sejuk. Tapi tetap saran saya jangan digantangkan karena pasti kerjanya nggak akan maksimal. Mendingan perbaiki dulu di rawatan hariannya. Lalu bisa juga membedakannya dengan cara melihat penunjukannya pada saat si kacer digantang. Misal dari awal gantang sampai akhir si kacer loncat-loncat seperti burung ketakutan. Itu tandanya kacer hilang birahinya. Tetapi jika pada saat awal gantang sampai akhir si kacer hanya diam saja, tatapan kosong, itu tanda si kacer mengalami hilang emosinya. Jadi seperti itu cara membedakan kondisi kacer hilang emosi atau kacernya hilang birahi pada saat digantangan. Jadi kesimpulannya, penunjukan kacer hilang birahi dan hilang emosi ini adalah bentuk ketidaknyamanan seekor kacer karena rawatan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kita sebagai perawat kacer harus lebih tanggap lagi pada setiap penunjukan yang diperlihatkan oleh seekor kacer. Inilah yang dinamakan pemahaman karakter individu. Oke Sobat Kicomania, jadi itu tadi pembahasan tentang cara membedakan kacer yang mengalami hilang birahi dengan kacer
yang mengalami hilang emosi pada saat di area gantangan maupun pada saat digantangkan. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Seperti biasa saya ingatkan lagi, tolong sertakan rawatan sebelumnya yang sudah teman-teman lakukan agar saya lebih mudah untuk mengevaluasinya. Oke? Sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar permasalahan dan perawatan pada burung kacer. Salam kicau mania, salam sukses untuk kita semua.